Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 221 Brengsel. Sudah lebih dari sebulan sejak keluarga Daiyu mengunjungi Tanah Suci Sigebri. Rencana mereka ditetapkan sebagai persiapan untuk pengambil alihan kerajaan Elfin dengan benar. Meskipun keluarga Sigebri dan Norville yakin dengan kekuatan mereka sendiri, tetap saja para tetua menimbulkan masalah nyata. Meskipun satu-satunya ahli tingkat surgawi lainnya di kerajaan Elfin, selain Raja dan Tetua Agung Derit yang hilang, adalah kepala keluarga Sigebri, Sinah, mereka merasa tidak nyaman dengan posisi mereka berdiri. Pertama, Penatua Derit, meskipun kurang berbakat dibandingkan Sinah, jauh lebih tua. Oleh karena itu, kekuasaannya mencerminkan perbedaan usia. Selain itu, bahkan jika Sinah adalah tandingannya, Sinah sangat menyadari bahwa saingan lamanya tidak akan pernah membiarkan kerajaan Elfin jatuh ke tangannya dengan mudah. Di masa mudanya, Sinah adalah puncak kejeniusan kerajaan Elfin yang tak terbantahkan. Dia berada di peringkat 10 besar untuk peringkat kampanye. Manifestasinya mendominasi dan merupakan representasi sempurna dari puncak teknik singularitas Sigebri, dan dia sedang mempertimbangkan dengan serius untuk menjadi raja. Alasan Sinah berpeluang memerintah adalah karena ia jauh lebih unggul dari Raja Acaccia saat itu. Pada masa itu, ketidaksukaan terhadap sistem pemerintahan True 4 bahkan lebih kuat daripada sekarang, alasannya karena buku peringkat menyebut Raja Acaccia sebagai 4 sejati. Tapi Raja Acaccia dikenal sebagai rakyat jelata yang tidak memiliki bakat yang bahkan belum berhasil melakukannya. Mewujudkan jiwanya pada saat itu. Biasanya, para tetua akan mengabaikan peluang Sinah. Bagaimanapun juga, tradisi sangat dijunjung tinggi. Terutama mengingat tradisi ini berasal dari kehidupan yang dikorbankan oleh salah satu elf terhebat yang pernah hidup dan ramalan yang mereka ramalkan. Namun, masalahnya adalah puluhan tahun berlalu tanpa Raja Acaccia mewujudkan jiwanya. Seperti yang pernah dikeluhkan Ri, Raja Akasia membutuhkan waktu berabad-abad untuk akhirnya berhasil. Dan baru pada saat itulah dia diterima sebagai penguasa yang sah. Bagi para tetua, ini adalah kelegaan. Tidak ada lagi alasan yang jelas untuk tidak menobatkan Raja Acaccia. Namun, bagi Sinah, rasanya seluruh tujuan hidupnya dihancurkan oleh pria yang tidak merasa rendah diri. Dan untuk apa? Untuk ramalan dari peri yang sudah lama mati? Untuk seorang penyelamat yang belum pernah didengar oleh siapapun? Mengapa dia sendiri tidak bisa memimpin para elf menuju kejayaan? Menuju kemenangan? Obsesi ini mencapai puncaknya sehingga Sinah dengan sengaja menghilangkan bakatnya. Dengan paksa memotong budidayanya untuk tetap berada di puncak pengumpulan esensi sehingga ia dapat terus berkampanye. Namun, akhir dari cerita itu jelas untuk dilihat semua orang. Para elf dihormati, tapi mereka bukannya tak tertandingi. Dan yang lebih buruk lagi, mereka tetap berada di alam semesta terpencil ini. Namun, bagi Sinah, bagian terburuknya adalah keputusannya akan selalu menempatkannya jauh di belakang Raja Acaccia, pria yang dulunya dikenal sebagai sampah. Sekarang, Sinah tidak punya cara untuk memahami level yang telah dicapai Raja Acaccia. Tapi, dia punya alasan untuk percaya bahwa pria itu tidak sesederhana menjadi seorang ahli surgawi tingkat rendah, bahkan mungkin tidak benar bahwa dia terhenti di tingkat menengah. Karena jika dia begitu lemah, hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Baginya untuk memenangkan hati wanita itu. Wanita yang membuat seluruh kerajaan khawatir akan menjadi apa sang putri nantinya. Tidak ada keraguan bahwa Raja Akasia sangat perkasa. Sinah berkeringat dingin setiap kali dia memikirkan hari di mana Raja Acaccia akhirnya mewujudkan jiwanya, hari di mana perwujudan keluarga Acaccia muncul kembali di dunia. Hari yang selamanya menandai hidupnya dalam kegelapan. Namun, segalanya akan berubah baginya sekarang. Dia tahu itu adalah risiko bersekutu dengan klan yang penuh teka-teki. Motif klan Daiyu tidak dia ketahui. Faktanya, sebagian besar gerakan mereka tidak masuk akal. Tapi, Sinah tetap menerimanya. Jika klan Daiyu hanya ingin sekutu mengambil tindakan untuk menggantikan klan dewa kerajaan saat ini, Sinah tidak akan kesulitan mendukung mereka. Terutama karena ini adalah skenario terbaik. Tapi, selalu ada kecurigaan bahwa hal ini sangat jauh dari kebenaran. Bahwa klan ini menginginkan lebih, dan apapun, lebih itu tidak akan baik bagi siapapun. Segera, itu adalah malam perjamuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Di lapangan umum dekat pusat kota, dan di luar jangkauan hutan kastil, sebuah pertemuan besar sedang berlangsung. Jalan berbatu marmer bersinar di bawah sinar bulan, dan aksen batu giok memberikan latar belakang yang indah pada perayaan tersebut. Alun-alun itu sendiri merupakan bukaan besar di antara kompleks jalan dan bangunan aneh kerajaan Elfin. Faktanya, alun-alun ini sering menjadi tempat berlangsungnya pertarungan bela diri antara ketiga akademi. Sebelumnya, merupakan kasus khusus untuk penilaian 3 sekolah yang diadakan di Acaccia Academy Coliseum. Dalam situasi tersebut, tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan lapangan umum karena pemberitahuan yang terlambat. Namun, perjamuan ini tidak bisa dituduh tidak dipersiapkan dengan baik.
Ratusan meja yang ditata rapi dan tertata rapi memenuhi area tersebut, mengelilingi panggung yang dibentuk dengan elegan. Penari Elfin yang cantik berputar dalam gaun mereka yang dirancang dengan baik. Berpakaian konservatif, namun tetap menarik untuk dipandang. Anggota subkeluarga Uwalair memainkan berbagai alat musik, mulai dari kecapi hingga gukin, mengiringi para penari. Tentu saja ini masuk akal. Keluarga Uwalair adalah bagian dari Guild Pandai Besi dan berspesialisasi dalam pembuatan senjata musik tingkat tinggi. Semua anggota keluarga ini memiliki keanggunan yang khas pada mereka dan rambut serta mata coklat muda mereka tidak diragukan lagi merupakan tanda kemurnian unik mereka. Menyaksikan para pemuda dari subkeluarga ini tampil adalah semua anggota kerajaan Elfin yang luar biasa. Ke-21 subkeluarga hadir, dan tentu saja ke-9 keluarga besar telah hadir. Namun, hal ini hanya menyebabkan awan ketegangan yang menggantung di udara meskipun ada obrolan sopan karena semua perhatian mau tidak mau terfokus pada Sina dan Zaltaris si Gebri. Merekalah yang memanggil semua orang ke sini hari ini, dan semuanya bergantung pada kata-kata mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 222 kuat. Ketegangan sepertinya meningkat setiap menitnya. Tapi, senyum ramah dan tawa ringan tak henti-hentinya. Di salah satu sudut alun-alun, keluarga si Debri dan Norville duduk bersama sambil mengobrol santai. Zaltaris sebagian kesal karena Mitrandir sepertinya mengabaikannya. Upaya lemahnya dalam bercakap-cakap terus gagal dan hal itu mulai membuatnya gelisah. Dan yang lebih buruk lagi adalah Mitrandir berpakaian sangat bagus malam ini. Terlepas dari pakaian provokatif yang biasa ia kenakan, dan pakaian terbuka serupa yang dikenakan ibunya, Mitrandir memilih untuk berpakaian lebih konservatif malam ini. Namun, Zaltaris tidak merasa sedih tentang hal itu, faktanya, dia sangat menyukai versi Mitrandir ini. Meskipun dia sepenuhnya menyadari jalur keinginan kultivasi yang dipraktikkan keluarga Norville, Zaltaris hanya berharap agar Mitrandir menjadi miliknya semata. Dia tidak hanya seorang jenius yang dia yakini cocok dengan dirinya, dia juga biasanya memiliki sikap main-main yang membuat dia tertarik. Namun, nampaknya sikap tidak dewasa itu telah hilang sejak hari penilaian, yang hanya membuat kemarahan Zaltaris semakin membara setiap kali wajah anak manusia itu muncul di benaknya. Tapi, bagi Zaltaris, Mitrandir tetap berharga. Dia sudah jatuh cinta padanya dan perubahan kecil seperti itu sudah menjadi sesuatu yang dia abaikan sepenuhnya. Namun, Mitrandir sepertinya tidak tertarik padanya. Zaltaris sangat sombong. Dia tidak ingin satu-satunya alasan Mitrandir bersamanya berasal dari pernikahan paksa. Dia ingin dia memilihnya karena dia yang terbaik. Karena tidak ada pria lain yang bisa memberikan apa yang dia bisa. Namun, terlepas dari upaya terbaiknya, perhatian Mitrandir sepertinya terfokus pada hal lain. Dan ketika Zaltaris mengikuti pandangannya, dia hanya bisa menghela nafas. Mata merah Mitrandir tertuju pada keluarga Aedre seolah dia melewatkan sesuatu. Menyadari hal tersebut, Zaltaris akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat mata Mitrandir berbinar. Apakah kamu ingin pergi dan berbicara dengan Primrose? Aku bisa membawamu ke sana. Aku tahu dia adalah sahabatmu. Zaltaris menghela nafas lagi. Kuharap rencana ayahku tidak terlalu membebani hubunganmu. Aku juga harap kamu mengerti bahwa kami melakukan ini demi kemajuan kerajaan. Di masa muda ayahku, dia tidak kalah berbakatnya dengan Raja Acachia. Namun dia kehilangan haknya untuk memerintah karena tradisi yang lemah. Dia terpaksa bekerja keras dan mengikis potensinya hanya demi kerajaan ini. Dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa sendirian mengubah nasib ras kita, dia berhenti menekan potensinya dan kembali untuk membantu. Membangkitkan kerajaan Elfin dan mendukung raja. Sebelum raja menghilang, ayahku tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Dia tidak punya rencana, dan tidak ada ambisi. Satu-satunya tujuannya adalah membantu balapan Elfin seperti yang selalu dia inginkan. Namun, raja yang tidak tahu berterima kasih itu menghilang. Tradisi yang tidak berguna kembali menyerang kita dan disinilah kita sekarang, sebuah kerajaan yang hancur, terkubur di peringkat. Dengan sedikit atau tanpa harapan untuk masa depan, mata Zaltaris bersinar dengan semangat yang membara saat dia menceritakan kisah kehidupan ayahnya. Mitrandir telah kehilangan pandangan jauhnya, dan sepertinya menatap Zaltaris dengan penuh minat saat dia melanjutkan. Ayah saya tidak selalu bersikap keras terhadap saya. Pada awalnya, dia memperlakukan kami semua seperti seorang ayah yang hebat. Dia penuh perhatian dan mengasuh. Dia membimbing kultivasi saya meskipun memiliki begitu banyak tanggung jawab sebagai kepala klan besar. Tapi, semuanya berubah. Saya hanya ingin sukses ketika ayah saya gagal. Saya ingin melihat kerajaan Elfin bangkit. Saya tidak ingin kita harus bergantung pada empat sejati yang konyol yang bahkan tidak bisa mengutamakan kerajaannya sendiri. Orang yang memerintah haruslah orang yang paling memenuhi syarat, bukan orang yang beruntung mendapatkan posisi tersebut. Mitrandir terdiam cukup lama saat dia melihat Zaltaris memegang minumannya erat-erat. Tiba-tiba, dia berbicara dengan lembut untuk pertama kalinya malam itu. Jika kamu menunjukkan sisi dirimu yang ini dari awal, mungkin tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerimamu.
Kepala Zaltarish tersentak ke arah Mithrandir, tapi dia sudah tidak lagi memandangnya. Tapi, secercah harapan telah mengakar di hatinya. Jadi, dia tersenyum tipis, sekarang sepenuhnya siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Dan senyuman itu semakin cerah ketika Mithrandir berinisiatif untuk berbicara dengannya juga. Kamu tidak perlu membawaku kemari, menurutku Primrose tidak datang hari ini. Di sudut lain alun-alun, Paman Acachia duduk mengubur amarah yang mendalam di hatinya. Dia telah mengetahui beberapa minggu yang lalu tentang kematian sang putri, dan sudah jelas mengapa seseorang tidak akan menerima kematian keponakannya dengan baik. Banyak yang memandangnya dengan kasihan, terutama karena dia duduk di antara anggota aliansi yang rusak. Tiba-tiba, Jade berinisiatif untuk pergi dan berbicara dengannya. Dia mengenakan gaun putih bersih seperti biasanya. Rambut perak panjangnya tergerai tertiup angin, dan mata biru keunguannya terlihat lebih serasi dengan langit sebagai bulan dibandingkan dengan mata peri biasa. Sambil membungkuk hormat, suara Jade lembut, "Saya minta maaf atas kehilangan Anda, Kepala Sekolah Acachia. Tapi, saya yakin Dion tidak bersalah. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Fakta bahwa dia tidak ada di sini hanya bisa berarti sesuatu yang buruk telah terjadi padanya juga." Air mata hampir tumpah dari mata Jade, tapi, dia merasa ini adalah sesuatu yang harus dia katakan. Kepala Sekolah Acachia tersadar dari lamunannya dan menemukan seorang gadis tampak menyedihkan berdiri di sisinya. Dia hanya bisa tertawa getir, "Berapa banyak remaja putri dari ras kami yang ingin kamu ambil?" Kepala Sekolah Acachia menghela nafas, "Aku tahu, Nak, tidak perlu meminta maaf. Aku sudah bersiap untuk skenario terburuk sejak lama." Giok mengangguk, "Aku berharap suatu hari bisa menjadi sekuat dirimu," katanya lemah, berbalik untuk pergi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 223 kembali. Segera, mereka sudah larut malam, bahkan para tetua pun mulai gelisah. Ekspresi serius di wajah Grand Elder Cormit dan Croak tidak pernah hilang satu kali pun malam itu. Mereka berdua telah sepakat bahwa kekuasaan keluarga Si Gebri tidak akan baik bagi kerajaan. Namun, dengan perpindahan kekuasaan yang jelas ini, jelas bahwa keluarga Si Gebri mempunyai sesuatu yang hanya mereka yang tahu, jika bukan itu yang terjadi. Kalau begitu, mereka tidak akan seberani itu. Tapi, yang bisa mereka lakukan hanyalah kesal sambil menyaksikan Sinah Zaltarish mengobrol santai dan menikmati hiburan. Seolah-olah ini hanyalah jamuan makan biasa. Akhirnya, ketegangan mencapai puncaknya saat Sinah berdiri, berjalan terlalu lambat menuju panggung. Setiap langkahnya seakan menjadi hentakan lain di hati orang-orang yang menonton. Gerakannya halus dan disengaja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia adalah seorang ahli sejati. Anggota keluarga Uwalair mengosongkan panggung bersama para penari, membuat seluruh lapangan menjadi sunyi. Faktanya, seolah-olah seluruh kota Elfin menahan napas untuk saat ini. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara retakan samar yang sesekali dikeluarkan oleh kata-kata berapi-api di kejauhan. Sesampainya di tengah panggung, Sinah berdiri tegak dan tinggi, tingginya hampir 3 meter. "Saya tahu Anda semua bertanya-tanya mengapa kami mengundang Anda ke sini," suaranya lemah. Namun entah bagaimana mencapai telinga semua orang yang hadir. Alasan pertama hanya sekedar sosialisasi. Kita adalah bangsa yang harus bersatu. Gagasan mengadu satu sama lain untuk sesuatu yang tidak berguna seperti kekuasaan tidak pernah menjadi tujuan siapapun. Meskipun kata-kata Sinah tidak jelas dan tidak jelas, kata-kata itu jelas menyentuh beberapa poin penting. Kalian yang cukup umur sangat menyadari tindakanku selama pemerintahan Raja Acachia. Meskipun kehilangan posisi yang kuimpikan dengan cara yang menurutku konyol, aku memilih untuk memusatkan perhatianku untuk membantu kerajaan. Namun, kerajaan yang telah kuperjuangkan dengan hidupku terus-menerus lepas kendali. Kita dibanjiri dengan anak-anak yatim piatu karena hilangnya jiwa-jiwa pemberani selama kampanye. Generasi muda kita terus menurun, dan apa yang telah dilakukan raja kita selama ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menahan sebagian besar momentum yang diperkirakan dimiliki oleh aliansi lama. Kata-kata itu terdengar sangat benar. Meskipun mereka pernah membentuk aliansi karena pentingnya tradisi dan ramalan. Kemana hal itu membawa mereka sekarang? Apakah kata-kata yang ditulis ratusan ribu tahun lalu benar-benar dimaksudkan untuk mendikte masa kini? Paman Acachia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia hanya bisa tersenyum pahit, dia tidak tahu kenapa kakaknya menghilang. Dia juga tidak tahu apakah dia akan kembali. Dia hanya memiliki keyakinan buta bahwa saudaranya tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan kerajaan. Tapi seberapa banyak hal tersebut didasarkan pada fakta, dibandingkan seberapa banyak yang didasarkan pada emosi? Sinah melanjutkan, raja inilah yang menghilang tanpa jejak. Raja inilah yang meninggalkan kerajaan kita dalam keadaan yang menyedihkan. Raja inilah yang memutuskan untuk melanjutkan larangan masuk ke lembah Raja Mati. Tanpa sumber daya ini, bagaimana caranya anak-anak kita ingin bersaing? Teknik yang kami punya aksesnya adalah teknik kasar yang kami bentuk sendiri. Senjata yang bisa kita akses adalah senjata mentah yang kita buat sendiri.
Pil-pil yang bisa kita akses adalah pil-pil mentah yang kita sendiri yang buat. Kita adalah ras yang tidak memiliki keturunan, tanpa garis keturunan, tanpa dukungan. Namun kita tetap berpegang teguh pada tradisi seolah-olah kita memang demikian. Jantung semua orang yang hadir mulai berdebar kencang. Sinah benar-benar dibuat untuk memimpin. Dia tidak menggunakan teknik sugesti, namun hati semua orang mulai condong ke arah pandangannya. Hari ini, saya akan mengulangi lagi dengan mengatakan bahwa kami meminta Anda di sini untuk pertama-tama dan terutama bersosialisasi. Hari ini hanyalah sebuah pertunjukan. Saya tidak ingin memerintah kerajaan Elfin. Saya ingin menstabilkannya, saya ingin memeliharanya, dan saya ingin menyerahkannya sebelum kematian saya kepada pemuda yang memenuhi syarat. Saya tidak hanya ingin menerapkan sistem yang menentukan penguasa berikutnya berdasarkan prestasi dan bukan keberuntungan. Saya juga ingin menunjukkan mengapa putra saya juga sangat cocok untuk memulai tradisi baru ini. Semua orang, entah itu direncanakan atau kebetulan, sepertinya mengalihkan pandangan mereka ke arah kata-kata berapi-api di langit. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebutkan namaku tiba-tiba. Tekanan yang tampaknya lembut namun menyesakkan memenuhi lapangan saat Penatua Agung Derit berbicara. Kata-katamu meyakinkan, namun, apakah Anda memikirkan pendapat orang lain sebelum memutuskan melakukan ini? Sinah mengalihkan pandangan tenang ke arah Grand Elder Derit. Memang benar jika Sinah tidak memiliki dukungan, berurusan dengan Grand Elder Derit akan sulit, tapi itu hanya jika. Saya harap kakek Anda yang terhormat akan mempertimbangkan alasan. Seperti yang saya katakan, kita adalah satu ras dan satu bangsa. Konflik bukanlah sesuatu yang saya inginkan. Tetapi, suara Grand Elder Derit terdengar keras, berusaha menyelidiki Sinah. Tetapi, jika Anda bersikeras untuk menjalankan kerajaan yang saya cintai, saya akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Kesunyian, tekanan di dalam kotak semakin tinggi. Ketika tiba-tiba, itu langsung terpotong. Kau tahu, rasanya menyedihkan melihat semua ini terjadi. Mata semua orang terangkat ke langit. Paman Acacia gemetar, air mata mengalir dari matanya. Bagus, bagus. Katanya berulang kali. Dia merasa seperti ada beban yang hilang sepenuhnya dari hatinya. Karena di sana, sebelum semua orang melihatnya, Dion akhirnya berdiri di langit mengenakan sesuatu selain celana olahraga dan kemeja putihnya yang biasa. Menginginkan gaya tipe dunia yang lebih manusiawi, ia mengenakan kemeja biru langit yang dipadukan dengan celana hitam ramping. Dia tidak tahan bersikap begitu formal, jadi, lengan bajunya digulung kembali ke lengannya, memperlihatkan gelang kembar yang tidak pernah dia lepas. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta di kedua sisinya berdiri dua gadis. Di satu sisi, Ri berdiri dengan wajah memerah. Dia tidak terbiasa memegang tangan laki-laki di depan umum. Dia melirik ke arah ayahnya, tapi hanya melihat rasa terima kasih yang tak ada habisnya di matanya daripada ejekan terus-menerus yang dia tahu akan terjadi nanti. Dia mengenakan gaun biru minimalis, dan meskipun penampilannya normal, dia tampak lebih cemerlang dari segalanya. Rambut biru keperakannya melambai lembut di bawah desakan angin malam, dan ekspresi malu di wajahnya membuat semua orang merasa sedikit terjepit di hati mereka. Namun, masih ada satu hal mengejutkan lainnya, sesuatu yang membuat anggota aliansi terkejut. Di sebelah kanan Dion, mengenakan topeng perak yang hampir tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa, berdiri seorang gadis dengan rambut dan mata panjang berwarna biru tua. Karena di hadapan semua orang, putri kerajaan Elfin telah kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 224 bukan? Dion berdiri penuh sesak, dengan lembut memegang tangan kecil Ri. Dia tersenyum pada dirinya sendiri melihat reaksi malu-malunya, saya tidak berpikir kamu akan merasa malu. Vu Glass kecilku sangat menggemaskan. Namun, tidak semua orang terpesona dengan penampilan Dion. Dan mereka pastinya tidak senang karena dia muncul bergandengan tangan dengan seorang wanita. Dan siapa lagi yang bisa marah karena hal ini selain Win Eostre? Dia tahu betapa buruknya hal ini terhadap penampilan putrinya, namun yang dilihat semua orang di sekitarnya hanyalah senyuman lega. Seolah-olah yang dia pedulikan hanyalah keselamatan Dion. Rasa kasihan membuat Win hampir meledak. Tapi, Jade hanya menoleh ke belakang sambil tersenyum kecil, dia tidak pernah memaksaku melakukan apapun ayah, kamu tidak boleh marah karena ini. Tapi, semakin Jade memahaminya, semakin marah keluarga Eostre. Dan mereka bukan satu-satunya. Opal dan Selin merasakan hati mereka gemetar karena marah melihat wajah tenang Dion. Seolah perasaan Jade tidak berarti apa-apa dia. Namun tetap saja, Kimil Nodin dan Darkasan Fletcher mencibir ke samping, berdiri di dekatnya pada sudut jauh. Siapa lagi yang akan menjadi manusia selain itik buruk rupa? Jangan bicara terlalu keras, kamu akan melukai perasaannya. Pamannya cukup kuat loh, Kimil. Kimil terkekeh, apa paman? Raja apa? Sepertinya aku tidak melihat keduanya. Dion mengalihkan pandangan tenang ke arah mereka, sepertinya semua elf punya masalah dalam mengendalikan diri. Mungkin diperlukan sedikit disiplin, katanya lirih. Sebelum Kimil dan Darkasan sempat tertawa saat menanggapi,
manifestasi Dion muncul begitu cepat sehingga hanya segelintir orang terpilih yang bisa memahami apa itu. Jiwanya mengamuk, kekuatannya semakin meningkat. Susunan neraka senjata tingkat lanjut, kata Dion lembut. Formasi ungu emas yang menyilaukan menderu hidup, berputar dengan ganas di udara, menendang angin dan tatakan meja. Nove, lep, masuk ledakan. 4 tombak melaju ke depan dengan akselerasi yang menyilaukan. Penonton tercengang. Kimil dan Darkasan, 2 jenius terbaik mereka, terbuang sia-sia. Masing-masing penuh gigi karena sakit. Dion tidak hanya mengalahkan mereka dalam sekejap, tapi dia juga telah mempermalukan mereka. Keempat tombak itu memiliki tujuan yang sangat spesifik. Satu menusuk langsung ke paha mereka, dan yang lainnya menusuk langsung ke kaki mereka. Dalam beberapa detik, Dion telah memaksa mereka untuk berlutut. Dion tertawa kecil, bicaralah lagi, terutama jika itu tentang Riku, dan aku akan membunuh kalian berdua. Keringat dingin muncul di punggung kedua pemuda itu, namun ketika mereka menoleh ke keluarga mereka, yang mereka lihat hanyalah ekspresi mengecewakan yang tak ada habisnya. Kerajaan mereka telah jatuh sedemikian rupa sehingga seorang anak manusia saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Terlepas dari apakah itu serangan mendadak atau bukan, keterampilan untuk mewujudkan jiwa seseorang dengan begitu cepat adalah tanda seorang jenius, tidak ada yang perlu mereka keluhkan. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dalam diam, kaki mereka ditekuk dengan paksa dalam posisi malu dan sakit yang tak ada habisnya. Sinah si Gebri melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Dia pernah mendengar tentang Dion sebelumnya, dan terutama tentang bagaimana putranya kalah dalam perdebatan dengannya. Tapi, dia tidak menyadari bahwa Dion juga begitu kuat. Menurut sumbernya, Ores terlalu meremehkan Dion yang mengakibatkan kekalahannya. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah Dion tidak pernah membiarkan Ores menggunakan potensi penuhnya, atau Dion menjadi jauh lebih kuat dalam waktu lebih dari sebulan sejak saat itu. Namun Zaltarish sama sekali tidak setenang itu. Apakah ada alasan kamu berada di sini? Sejak kapan manusia berhak berbicara di pertemuan Elfin? Perjamuan ini menyangkut masa depan kerajaan Elfin. Anda tidak punya hak untuk berkata. Anehnya, Dion hanya tersenyum mendengar pernyataan antagonis Zaltarish. Mungkin manusia normal tidak akan, tapi saya adalah kasus khusus. Mata semua orang yang hadir kecuali kelompok tertentu mengerutkan alis mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Dion. Zaltarish, tentu saja, tidak senang. Menjadi pacar dari sepupu putri raja yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai hubungan yang kuat. Bahkan jika Anda adalah pacar sang putri sendiri, karena dia punya tidak ada kekuatan, apa yang membuatmu berpikir kamu melakukannya? Iya, memang. Katakan, Zaltarish, kamu sendiri adalah seorang elf dan memahami lebih banyak tentang kerajaanmu daripada aku kan? Itu sudah jelas, kata Zaltarish bangga. Lanjut Dion, lalu menurutmu apa alasan utama para tetua diberikan posisi mereka? Kerutan di dahi Zaltarish semakin dalam. Itu karena mereka memimpin guild yang memiliki kepentingan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kerajaan. Pendapat mereka tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang paling penting karena hal ini. Dion tersenyum ringan, itu juga yang kupikirkan. Kata-kata Dion membingungkan. Apa yang terjadi? Tapi, tindakan selanjutnya menyebabkan sesuatu yang bahkan membuat sikap tenang Sinah pun hancur. Dion melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, ribuan susunan muncul di atas kepala ribuan elf yang kebetulan berhubungan dengan 14 subkeluarga yang sangat spesifik. Kelip. Suara lembut dari susunan yang hancur memenuhi alun-alun, menghujani partikel cahaya ungu keemasan. Grand Elder Cormit dan Croak tersenyum ketika kesadaran tiba-tiba muncul di wajah lama Grand Elder Derit. Tiba-tiba, hanya suara ribuan elf yang berdiri yang dapat didengar siapapun. Dan kemudian, mereka semua membungkuk. Anggota guild menyapa ketua guild Sacharo. Kesunyian. Dion melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, mengedipkan mata ke arah Ri yang terkejut, tidak perlu bersikap sopan. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pendapat saya tentang kerajaan yang jelas-jelas saya telah banyak berinvestasi. Dion menoleh ke arah Zaltarish, ini cukup bukan? Zaltarish gemetar. Berkali-kali Dion menggagalkan dan memblokirnya, kapan itu akan berakhir? Tapi, yang membuat segalanya lebih buruk adalah ketika dia melihat ke arah para tetua agung. Dia hanya menemukan mereka dengan tenang melepaskan cincin dari jari mereka, dan melayangkannya ke Dion. Dion tersenyum, akhirnya menerima cincin alkimia dan formasi. Tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sinah, sama sekali mengabaikan Zaltarish. Saya yakin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, bukan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 225 tidak bisakah kamu mengatakannya? Sinah sudah mulai menganggap serius anak ini. Usianya baru sepersekian saja. Namun dia hanya melakukan satu langkah untuk membuat tidak hanya 2 orang tua menyerah, tapi juga 14 subkeluarga. Namun, apakah sesederhana itu? Sekalipun itu hanya satu gerakan, berapa banyak yang berhasil melakukannya? Anda harus mencapai tingkat kejeniusan seperti apa agar berhasil sedemikian rupa?
Bahkan kepala keluarga besar Norville dan istrinya mendongak karena saling membodohi saat menyaksikan ini. Apa yang akan terjadi? Terlepas dari keterkejutannya, Sinah dengan cepat menenangkan diri, saya kira kamilah yang menghakimi Anda dengan gegabah. Memiliki bakat seperti itu menjadi bagian dari kerajaan Elfin adalah sesuatu yang tentu saja saya harapkan. Namun, jika Anda berencana membandingkan bakat Anda dengan putra saya, meskipun Anda menang, saya harap Anda memahami mengapa tidak banyak orang yang mau menerima Anda sebagai raja kami. Saya bersedia menegosiasikan posisi yang memiliki kedudukan tinggi untuk Anda. Namun, jika Anda menginginkan lebih dari itu bukanlah sesuatu yang dapat atau akan saya janjikan. Dion mengangguk pelan. Dia terkesan dengan tanggapan Sinah. Sepertinya dia benar-benar memikirkan kepentingan terbaik kerajaan Elfin. Saya tidak tertarik untuk menguasai kerajaan Elfin. Hanya saja aku sudah berjanji pada putri untuk membantu aliansinya. Jadi, saya yakin Anda melihat di mana jalan kita terbelah. Mata Sinah menyipit. Tidak tertarik, anak ini tidak sesederhana itu. Tapi, Sinah masih tersenyum mendengarnya. Apakah masih ada aliansi yang tersisa yang bisa kamu andalkan? Dia melihat ke keluarga Eostre, Ingram dan Coventin. Opal dan Celine masih marah dan tidak berniat mendukung perkataan Dion. Tapi sepertinya keluarga mereka juga ragu-ragu tentang hal ini. Selama sebulan terakhir, setidaknya bagi mereka, semuanya telah selesai dan selesai. Sang putri telah mati, mereka tidak lagi memiliki kepala, dan aliansi Sigebri Norville begitu percaya diri sehingga mereka bergerak bahkan di hadapan Grand Elder Derrit. Apa sajakah 14 sub keluarga di hadapan ahli tahap surgawi yang tidak takut melawan seseorang setua Grand Elder Derrit? Dan, meskipun Sinah tidak sekuat itu, ada kartu truf yang dia miliki yang membuatnya percaya diri. Mengapa mereka memilih Dion dalam situasi ini? Dion tersenyum tipis, mengharapkan reaksi ini. Dia dengan ringan meremas tangan Ri untuk memberitahu dia bahwa dia sudah memegang semua ini. Aku ingin tahu, Kepala Sinah, dengan siapa Anda bersekutu sehingga membuat diri Anda begitu percaya diri? Kesunyian. Kata-kata Dion seperti pisau yang menusuk langsung ke sumber masalahnya. Ada banyak hal yang belum terjadi selama beberapa tahun terakhir. Hilangnya raja, kehancuran sekte rusa surgawi. Dan semua hal ini sepertinya berujung pada perebutan kekuasaan oleh keluarga Sigebri. Alis Sinah berkerut. Dia tidak mengharapkan tanggapan yang begitu tenang, sederhana namun begitu pedih dari seorang anak kecil. Kata-kata Dion tidak hanya memiliki otoritas yang tepat untuk seseorang yang memiliki pengaruh sebesar dia, kata-kata itu juga tidak mengancam atau antagonis, itu hanya pertanyaan sederhana. Dan dalam pertemuan tentang masa depan kerajaan Elfin, dapatkah Kepala Sinah benar-benar menolak menjawab pertanyaan ini? Jika dia mengatakan tidak punya dukungan apapun, pendapat orang-orang di sekitarnya akan berubah drastis. Dia akan menemui pemimpin yang bijaksana dan terencana dengan baik, kepada seseorang yang melakukan pertaruhan terakhir untuk mendapatkan kekuasaan yang dia hina di masa mudanya. Tapi, jika dia mengaku bersekutu dengan klan Daiyu, masalah apa yang akan terjadi? Akankah klan Daiyu bersedia membantunya secara terbuka? Apakah ini saat kerentanan yang mereka tunggu untuk menjebaknya lebih jauh? Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Melihat kesulitan Sinah, banyak yang mulai merenungkan lebih jauh banyak hal. Tiba-tiba, suara tak dikenal terdengar dari kerumunan. Untuk beberapa alasan yang aneh, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, namun itu tidak sepenting kata-kata yang diucapkan. Apakah Sinah Sigebri memfasilitasi penghancuran sekte rusa surgawi untuk mengusir raja? Seolah-olah sebuah pertanyaan yang membebani pikiran semua orang langsung terkuak. Sinah merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika Raja Acachia memanifestasikan jiwanya. Dan sekarang seorang anak manusia telah berhasil menebarkan kehinaan dalam diri bangsanya sendiri terhadap dirinya. Awalnya, ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Bahkan jika keluarga lain merasa ada sesuatu yang aneh, di hadapan kekuasaannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan mereka juga tidak merasa perlu melakukan apapun. Ini karena, terlepas dari apakah dia terlibat atau tidak, dia masih merupakan pilihan terbaik untuk kemajuan kerajaan Elfin. Sebagai kepala keluarga Sigebri, dia sudah menjadi orang terkuat kedua di kerajaan selain Grand Elder Derrit, terutama sejak sang raja menghilang. Selain itu, dia memiliki seorang putra yang berbakat, yang memiliki tunangan yang sama berbakatnya, keluarga lain akan mengikuti semata-mata karena kenyamanan. Namun, Dion membalikkan semua ini. Pertama, dia membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk mengayunkan 14 sub keluarga termasuk 2 orang tua. Selain itu, dia memiliki bakat yang pantang menyerah. Bakat yang melibatkan aurora bawaan yang dapat mendominasi medan perang di gerbang. Selain itu, jika keadaan belum cukup buruk, dia mendukung keluarga penguasa yang sah. Keluarga Dion memiliki hubungan yang jelas dan mendalam mengingat hubungannya sebagai keponakan raja. Mengayunkan pendapatnya dari mereka adalah hal yang mustahil. Sinah tiba-tiba merasa punggungnya menempel ke dinding. Bagaimana Anda merencanakan anomali seperti Dion?
Bagaimana Anda menjelaskan seorang jenius yang begitu bersinar sehingga keberadaannya mengubah segalanya? Sinah merasa dirugikan. Dia berpikir pada perangkat komunikasi yang diberikan oleh tetua Daiyu, haruskah aku menggunakannya? Tiba-tiba, suara Dion membuyarkan lamunannya. Kepala si Gebri. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang wanita tua bermarga Everdeen? Pernahkah Anda mendengar tentang panti asuhan yang saya bangun di pinggiran kota Elfin? Pernahkah Anda mendengar tentang Aeson Acachia? Ri gemetar mendengar kata-kata Dion, air mata hampir tumpah dari matanya, dia dibesarkan bersama Aeson. Meskipun dia dikenal sebagai sersan latihannya, dia tetap menganggapnya sebagai saudara dekat. Tapi sekarang dia sudah pergi. Cengkeramannya semakin erat di tangan Dion, mencari kenyamanan. Dion memberinya senyuman minta maaf, tapi kata-kata ini harus diucapkan. Sinah sepertinya kesulitan dengan kata-katanya. Dia merasa semua ini adalah jebakan. Bahkan jika dia bersumpah dia tidak ada hubungannya dengan semua hal yang dikatakan Dion, apakah dia benar-benar bisa mengungkapkannya? Sinah memikirkan kembali perangkat komunikasi itu. Dengan tegas memutuskan untuk menghancurkannya. Tidak masalah jika dia dijebak. Dia akan membuktikan nilainya kepada kerajaan Elfin meskipun itu berarti harus membangkitkan mereka dari api terlebih dahulu. Jangan lakukan itu, Kepala Sinah. Apakah aku bilang aku menuduhmu bertanggung jawab atas kematian mereka? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu sedang dipermainkan oleh seseorang? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 226 keluarga apa? Kerumunan orang tercengang, dia menghabiskan semua pemikiran dan perencanaan itu hanya untuk mengatakan bahwa Kepala Sinah tidak bertanggung jawab. Kebenaran di balik kematian Aeson dan kehancuran panti asuhan adalah sesuatu yang akan mengubur keluarga si Gebri dan harapan mereka untuk mendapatkan kepemilikan kerajaan melalui penerimaan. Meskipun keluarga besar tidak begitu peduli terhadap rakyat jelata di pinggiran kota mereka, para elf masih memiliki rasa kekeluargaan yang mendalam. Hal ini terlihat jelas dari sentimen yang dimainkan Sinah dalam pidatonya. Membunuh orang yang tidak bersalah demi kekuasaan akan dipandang rendah, apapun yang terjadi. Faktanya, itu adalah salah satu alasan keluarga si Gebri kehilangan dukungan dari kakek Kormit. Awalnya, anggota aliansi berasumsi bahwa Dion bertanggung jawab atas kematian Aeson dan serangan terhadap markas aliansi, lagi pula, tidak ada orang lain yang masuk akal. Siapa lagi yang mengetahui lokasi dan motif mengkhianati mereka? Lebih buruk lagi, dia menghilang. Namun kemudian, mereka mulai meragukan diri sendiri saat Dion muncul bersama sang putri. Jika Dion hanya menginginkan keuntungan yang diberikan oleh keluarga si Gebri, bukankah dia akan memastikan semua orang terus berpikir sang putri sudah mati? Tidak ada yang masuk akal. Tiba-tiba, seseorang dari keluarga Aedre angkat bicara. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya telah bertambah tua akhir-akhir ini. Kerutan kekhawatiran menghiasi wajahnya. Terlihat jelas bahwa emosinya mengganggu kesehatannya. Garis-garis putih menodai rambutnya yang dulunya berwarna biru tua, dan tangannya bergetar hebat saat dia berbicara. Tapi dia distabilkan oleh seorang pria jangkung dan tabah yang duduk di sampingnya. Namun, sentuhan yang menenangkan hampir membuatnya menangis terseduh-seduh lagi. Kamu sudah menyebutkan begitu banyak nama, katanya lembut. Namun, mengapa putriku tidak ada di antara mereka? Apa yang dilakukan Primrose hingga pantas mati? Apakah kamu membunuhnya hanya karena dia berteman dengan Mitrandir? Beraninya kamu merendahkan kepala Sinah jika kamu telah bertindak sama buruknya? Wanita malang itu gemetar hebat. Mitrandir mencentikkan kepalanya ke arah keluarga Aedre, sebuah kesadaran tiba-tiba menimpanya. Primrose, sudah mati, air mata mengalir di wajahnya. Dia pernah berasumsi bahwa Primrose tidak datang karena dia tidak bersedia menghadapinya dalam situasi ini, mengetahui bahwa dia tidak pernah punya pilihan untuk hadir sama sekali. Tapi, nyonya keluarga Aedre yang menyedihkan belum selesai melampiaskannya. Dan kamu, katanya mengalihkan kemarahannya kepada sang putri. Primrose dulunya adalah teman baikmu di masa mudamu. Apakah kamu benar-benar menyetujui kematiannya? Keluarga Acachia pernah menikam kerajaan ini dari belakang. Sudah jelas tidak ada yang berubah. Sang putri sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dion mengulurkan tangannya di depannya sambil menggelengkan kepalanya. Jangan sekarang, itulah yang dia isyaratkan. Gadis kecilku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Rasa sakit dalam suara Nyonya Aedre terdengar jelas. Dalam semua pertempuran demi kerajaan ini, sebuah kematian telah lolos dan tak seorang pun menyadarinya. Dion menghela nafas, menguatkan hatinya, Nyonya Aedre. Anda mengatakan putri Anda dulu berteman baik dengan putri, dan apa yang terjadi sejak itu? Wajah kepala Aedre menjadi gelap ketika suaranya yang dalam menggelegar. Kamu berani mempertanyakan istriku dalam situasi seperti ini? Apa yang membuatmu berani? Tekanan tak berbentuk mengalir deras, berusaha mengakhiri kemampuan Dion untuk berbicara lagi. Namun, Dion tetap tenang saat sosok familiar masuk darinya, menghilangkan tekanan dengan lambaian telapak tangannya. Saya pikir Anda sangat menyadari fakta bahwa saya tidak akan mengizinkan Anda menyentuh menantu laki-laki saya, bukan? Suara Paman Acachia menggelegar.
Kerumunan membeku. Kapan kepala sekolah Acaccia menjadi begitu kuat? Puncak kesucian. Kerutan dalam terukir di ciri-ciri kepala Aedre, Anda keluarga Acaccia yang baik. Terlepas dari kata-kata kepala Aedre, Dion melanjutkan. Karena Anda tidak ingin menjawab pertanyaan itu, saya dapat memberitahu Anda. Karena biasmu, kebencianmu yang sudah mendarah daging, dan prasangka tak berdasarmu terhadap keluarga Acaccia, kamu membuat perpecahan antara keluargamu dan keluarga mereka. Tapi sekarang itu nyaman bagimu. Sekarang Anda bisa mempermainkan isi hati orang-orang di sekitar Anda. Anda ingin memanfaatkan hubungan yang Anda sendiri hancurkan? Jika Anda ingin menyelaraskan diri dengan keuntungan kerajaan Anda sendiri karena kehilangan putri Anda, lakukanlah. Namun, jangan mencoba dan mengklaim landasan moral yang tinggi. Aku tidak akan membiarkanmu. Kata-kata Dion tajam dan tidak menimbulkan simpati. Bahkan Ri dan putri Alex tidak bisa menahan rasa ngeri. Mereka belum pernah memberitahu Dion apapun tentang hal ini, tetapi bukankah cerita di baliknya jelas? Kenapa lagi Ri, yang tumbuh sebagai sepupu sang putri, dan sang putri sendiri, tampaknya tidak memiliki teman dekat? Satu-satunya penjelasan adalah mereka diusir. Ri dan Alex belum lahir pada saat Raja Acaccia dan Paman Acaccia masih menjadi rakyat jelata, oleh karena itu satu-satunya dunia yang mereka tahu adalah dunia para bangsawan. Namun mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka, itu membuat darah Dion mendidih karena marah. Nyonya Aedre tampak bereaksi keras terhadap perkataan Dion, gemetar dalam pelukan suaminya. Dia kehilangan seluruh kekuatan untuk melakukan apapun kecuali menatap kosong ke meja di depannya. Dia memiliki banyak anak, tetapi itu tidak berarti kehilangan satu anak pun berkurang. Namun, meskipun perkataan Dion terdengar benar, kurangnya simpati dan kebijaksanaannya tampaknya memberikan kehidupan baru ke dalam keluarga si Gebri. Jika kedua belah pihak telah melakukan tindakan keji, bukankah itu berarti tidak masalah jika memilih salah satu pihak? Tiba-tiba Win Eostre berbicara. Bukankah ini memperjelas bahwa baik keluarga Acaccia maupun si Gebri tidak layak untuk memimpin? Suaranya lemah namun terpotong-potong. Apa yang dia katakan itu benar? Mengapa mereka berpura-pura seolah hanya ada dua pilihan? Ada 9 keluarga besar, termasuk keluarga Acaccia, ada 10 pilihan, bukan 2. Dion menyeringai. Tidak mampu menahan diri, betapa mudah ditebak. Dion bersenandung, kata-katamu memang masuk akal. Kemarahan Win Eostre melintas ke arah Dion, pendapat Anda tidak relevan bagi saya. Kalau bukan karena aku generasi yang lebih tua, aku pasti sudah membunuhmu atas perbuatanmu pada putriku. Saya pikir sudah waktunya Anda menutup mulut. Tekanan Dion tidak berdampak sebesar tekanan Win Eostre, tetapi sepertinya ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan. Anda, Win Eostre hampir saja membentak amarahnya. Dia gemetar saat melihat air mata memenuhi mata Jade. Dion, aku tahu kamu tidak menginginkanku, tapi apakah ayahku perlu diperlakukan seperti ini? Suara isak tangis samar datang dari Jade saat dia memegang gaunnya di lutut, tidak bisa menatap Dion. Keluarga besar mulai menyerang Dion dengan kekerasan. Dia sangat arogan, namun dia jelas merupakan eksistensi terlemah di sini. Arai alkimia jenius atau tidak? Hak apa yang memberimu untuk berbicara kepada orang yang lebih tua seperti ini? Apalagi kemarahan Win pada putrinya bisa dimaklumi. Kimil dan Darkasan gemetar dari posisi berlutut. Terlalu kesakitan untuk bangkit tetapi terlalu mengamuk untuk menenangkan diri. Jade termasuk di antara ratu di generasi mereka. Namun Dion merebut hatinya dan masih menginjaknya seperti ini. Sinah menyaksikan semua ini terjadi dengan tatapan bingung yang perlahan-lahan. Menjadi semakin bijaksana dalam pencerahannya. Kamu, seberapa dalam rencana ini? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Dion memperhatikan reaksi Sinah dan tersenyum. Kau orang tua yang cukup cerdas, katanya mengirimkan suaranya melalui kemauan angin sementara para ahli itu teralihkan oleh kemarahan mereka. Mainkan kartumu dengan benar dan aku akan menobatkanmu sebagai raja sementara. Sinah gemetar mendengar kata-kata Dion, ini bukan anak kecil. Ini monster. Tiba-tiba Dion berbicara lagi, sepertinya kata-kataku agak kasar, Bahkan Ri yang sangat percaya diri pada Dion pun terguncang pada awalnya. Tapi dia perlahan mulai mengumpulkan apa yang dimiliki kepala Sinah, dan dia tidak bisa mempercayainya. Saya rasa itu tampaknya benar dari sudut pandang Anda. Tapi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Panti asuhan diserang seharusnya sebagai tindakan balas dendam terhadap saya. Namun satu-satunya orang yang terbunuh adalah seorang wanita tua yang memiliki informasi tentang keberadaan saya. Anak-anak tidak tersentuh. Mengapa demikian? Aeson Acaccia terbunuh. Dia jenius, ya, tapi kenapa membunuhnya? Apakah bakatnya jauh lebih hebat daripada yang ada di sini saat ini? Perubahan apa dalam perjamuan ini yang harus dia datangi dan tidak? Semakin banyak pertanyaan yang diajukan Dion, semakin bingung penontonnya. Sungguh, apa gunanya? Sang putri menjadi sasaran pembunuhan, namun banyak dari Anda yang mengabaikan keberadaannya sekarang. Bagimu, dia hanyalah pemimpin sementara tanpa kekuatan sejati. Namun keluarga si Gebri konon masih mencoba membunuhnya,
namun mereka bergantung pada argumen dan cita-cita mereka pada kemajuan kerajaan dan ketidakbergunaan keluarga Acaccia. Bukankah hal itu akan menjadi lebih mendalam jika Putri Acaccia masih hidup dan masih tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kudeta ini? Bukankah membunuh Putri Acaccia berarti si Gebri masih takut pada keluarga Acaccia? Bukankah itu akan menghancurkan keseluruhan maksudnya? Penonton gemetar mendengar kata-kata Dion saat wajah Win Eostre menjadi gelap. Aku bertanya-tanya, keluarga mana yang dianggap paling tidak mementingkan diri sendiri? Keluarga yang paling banyak berkorban demi kerajaan, keluarga yang bahkan mengorbankan umur panjang mereka sendiri demi masa depan yang lebih baik? Keluarga mana yang paling diuntungkan dari kejahatan keluarga si Gebri dan pemusnahan keluarga Acaccia? Keluarga mana yang menginginkan kalian semua berpikir bahwa Sinah mengatur jatuhnya sekte rusa surgawi, penghancuran panti asuhan, kematian seorang jenius? Tidak disangka keluarga Acaccia membunuh anggota keluarga Aedre? Keluarga mana yang lebih cocok dengan gambaran ini selain keluarga Eostre? Ledakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 227 kata-kata berbunga. Penonton tercengang dengan kata-kata Dion. Namun, apakah kesimpulannya benar-benar dapat dibantah? Pergerakan keluarga si Gebri tidak masuk akal. Mengapa Zaltarish melakukan sesuatu seperti membakar panti asuhan dan mengisinya dengan kotoran mengetahui fakta bahwa Grand Elder Cormit bukanlah pendukung tanpa syarat? Jelas bagi semua orang bahwa fakta Cormit mendukung anggota keluarga Grimbold dalam mewarisi posisi kepala sekolah Akademi Matilde, bahwa dia tidak semuanya termasuk dalam keluarga si Gebri. Dan, jika Anda menganggapnya sebagai tindakan kemarahan murni dan bukan sebagai strategi, lalu mengapa dia hanya membunuh seorang pengasuh tua yang malang? Bukankah Dion akan lebih terluka jika semua anak itu mati juga? Lalu ada Aeson. Mengapa kematiannya perlu? Bukan hanya waktunya yang aneh karena membuat Dion langsung ditanyai. Kematian Aeson, betapapun tidak berperasaannya kedengarannya, praktis tidak berarti apa-apa. Jika keluarga si Gebri memiliki kartu truf untuk menghadapi seseorang sekuat Grand Elder Derit, mengapa mereka harus mengkhawatirkan anak yatim piatu? Lalu terjadilah penyerangan terhadap sang putri. Apa yang dikatakan Dion sempurna. Sinah si Gebri mengajukan argumennya pada gagasan bahwa keluarga Acaccia tidak layak untuk memerintah. Bukan hanya mereka tidak memikirkan kepentingan terbaik kerajaan, tapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak punya kekuatan untuk bertindak sesuai keinginan mereka dengan benar. Mengapa? Karena kepala sekolah Acaccia hanyalah seorang figur kepala. Tri Acaccia adalah seorang jenius yang kurang dikenal dan jarang muncul. Dan Alex Acaccia adalah pemimpin sementara dari aliansi yang lemah. Aliansi yang jelas-jelas telah menentangnya sebelum Dion mulai berbicara. Jika keluarga si Gebri merasa cukup terancam untuk mengambil tindakan terhadap sang putri, bukankah itu akan melemahkan cita-cita mereka? Bukankah keluarga si Gebri akan tampak lemah? Karena tidak hanya menggunakan cara curang, tapi juga menyerang siapa yang tidak lebih dari seorang gadis remaja? Belum lagi Primrose dan perannya dalam semua ini. Terlebih lagi, keluarga Eostre benar-benar akan berada dalam posisi terbaik setelah semua hal ini terjadi. Sebagai sebuah keluarga yang telah berkorban begitu banyak dengan menjadi True 4 palsu, ironisnya mereka memiliki empati dari sebagian besar kerajaan. Jika keluarga Acaccia dan si Gebri sama-sama gagal, kemungkinan besar mereka akan mewarisi tahta. Namun, ada poin penting lain yang membuat semua ini bersatu. Sebagai True 4 semu, yang mana keluarga mungkin lebih baik dalam menemukan kandidat untuk diuji konstitusi True 4. Namun, dalam ribuan tahun sejak Raja Acaccia aturannya, tidak ada satupun yang ditemukan. Kenapa begitu? Benarkah konstitusi True 4 sekali lagi menghilang? Atau apakah keluarga Eostre tidak pernah mencarinya sejak awal? Saat semua orang perlahan memikirkan hal ini, Dion diam-diam menunggu tanggapan yang dia tahu akan datang. Lagi pula, bukankah dia sudah memperkirakan semuanya sampai sekarang? Dan benar saja, itu datang. Di mana buktinya? Aku tidak ingin kamu, orang luar, memfitnah keluargaku. Selain itu, Anda jelas bukan orang yang berkarakter, jadi mengapa ada orang yang harus percaya pada perkataan Anda? Karena kamu bilang begitu, apakah kamu mengatakan demikian pada putriku untuk mempengaruhi perasaannya? Apakah Anda peduli dengan pikirannya ketika Anda muncul di sini berparade mengelilingi wanita lain? Apakah Anda bahkan memberinya pandangan meminta maaf? Atau, apakah benar juga dalam pikiranmu bahwa dia terlibat? Bahwa gadis yang hanya mengharapkan keselamatanmu, entah bagaimana, adalah kaki tangan dari keluarga Eostre yang mengerikan, yang tidak dikutip ini. Apakah putriku juga bersalah? Dan katakanlah Anda tidak menganggap Jade terlibat, Anda jelas masih menghukumnya atas tindakan yang menurut Anda telah diambil oleh keluarganya. Anda memiliki ketidakmampuan untuk memisahkan tindakan seorang gadis kecil dari dugaan dosa keluarganya. Yang menjadikan Anda munafik yang sama dengan yang Anda sebut sebagai anggota keluarga Aedre. Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa kata-kata tidak ada artinya. Fakta bisa dimanipulasi, dan opini bisa diombang-ambingkan.
Dalam waktu kurang dari 10 menit Anda berada di sini, anggota aliansi Sang Putri telah berpindah pihak tidak kurang dari 3 kesempatan terpisah. Untuk memperburuk keadaan, Anda memulai omong kosong panjang lebar Anda dengan membuat si Gebri terlihat buruk, sebelum membalikannya untuk membuat kami terlihat buruk. Karena kamu sangat pandai memanipulasi fakta. Sekali lagi, katakan padaku, mengapa ada orang yang harus mempercayaimu? Win Eostre tenang dan memancarkan aura seorang penatua. Seolah-olah mengingat fitnah keluarganya, dia telah meninggalkan perannya sebagai ayah yang pemarah, dan mulai bertindak sebagai kepala klannya yang sebenarnya. Keteguhan, ketenangan, dan logikanya yang ketat secara keseluruhan membuat beberapa orang mengangguk sebagai penghargaan. Mungkin masih terlalu dini bagi Dion untuk bermain-main dengan para tetua berusia multi-abad ini. Dion tersenyum, namun, sepertinya ada niat membunuh yang tidak disembunyikan di dalam. Niat membunuh yang membuat mata para tetua menajam dan Ri melihat profil samping Dion dengan khawatir. Apakah dia menyerah dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan? Apakah dia kehilangan kendali atas emosinya? Dia masih terlalu muda. Pikiran seperti ini meresap ke seluruh kerumunan saat kepala Eostre memandang Dion tanpa gangguan. Tapi, terlepas dari pemikiran orang lain, kata-kata Dion selanjutnya hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Kalau saya datang ke sini hari ini, tentu saya punya buktinya. Ketika saya bertindak, saya tidak melakukannya tanpa berpikir. Saat aku cinta, kamu atau orang lain tidak berhak mempertanyakannya. Saat saya ingin membunuh, tidak peduli berapa lama, saya akan mewujudkannya. Saya masih ingat air mata anak-anak itu. Saya masih ingat mayat MS. Everdeen yang dimutilasi. Saya masih ingat perasaan bahwa itu semua salah saya dan masih merasa seperti itu sampai hari ini. Saya masih ingat Anda membunuh saudara dekat wanita saya. Saya masih ingat Anda mencoba membunuh saudara perempuan dekatnya. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Kata-kata berbunga-bungamu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 228 terakhir. Kesunyian, air mata mulai jatuh tak terkendali dari mata Jade saat dia mencengkeram gaunnya di lutut, tubuh kecilnya gemetar saat dia mencoba yang terbaik untuk tetap diam. Namun, mata Dion tidak menunjukkan rasa kasihan dan penyesalan atas kata-kata yang baru saja diucapkannya. Tiba-tiba Selin berdiri dengan kasar. Manifestasinya berkembang, lingkaran cahaya menyilaukan melayang di atas kepalanya. Namun, fitur halo yang paling mencolok adalah sayap kecil di kedua sisinya. Rambut dan mata emas Selin bersinar lebih terang saat dia menuding Dion, terlalu marah untuk berbicara. Dion mengalihkan pandangan dingin ke arahnya, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Dan pastikan Anda tidak akan menyesalinya setelah saya selesai. Pastikan Anda tidak melibatkan keluarga Ingram dalam kemarahan saya. Ri diam-diam memegang tangan Dion. Dia bisa merasakan kemarahannya, dan dia percaya bahwa dia tidak akan menunjukkan emosi seperti itu tanpa alasan. Ini berbeda dari beberapa minggu yang lalu. Lalu, itu adalah sebuah pilihan. Tapi sekarang, Dion sepertinya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Siapapun yang menentangnya akan menjadi musuhnya. Tetap saja, Ri telah membuat keputusan untuk berdiri di sisinya, jadi pikirannya bersifat tunggal. Saya mendukungmu, alis Selin berkerut, tapi momentumnya terhenti oleh kata-kata Jade. Kamu tidak memaksaku untuk melakukan semua itu, tapi kamu tetap menerimanya. Terlepas dari apakah kamu ingin melanjutkan hubungan kita atau tidak. Terlepas dari bagaimana perasaanmu terhadap keluargaku, apakah memang ada kebutuhan memperlakukanku seperti ini? Jade terisak, air mata mengalir di mata biru keunguannya saat rambut peraknya bergetar bersama tubuhnya. Tiba-tiba niat membunuh Dion menghilang ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas emosinya. Dia memandang ke langit, secara kebetulan mendarat di bulan biru purnama. Kau tahu, dia berbicara dengan lembut, Penatua Flyleaf pernah memberitahuku sesuatu yang sangat menarik. Penatua Flyleaf, tentu saja, berada di antara kerumunan. Dia menyaksikan dengan gugup saat Dion tampak memusuhi semua orang saat dia berbicara. Namun Dion merasa dialah yang harus disalahkan atas kehancuran panti asuhan. Bukankah memusuhi lebih banyak orang adalah cara yang salah? Tapi, semakin banyak Dion terus berbicara, semakin banyak orang yang mendengarkan, dan semakin banyak orang yang mendengarkan. Semakin sepertinya kata-katanya tidak mungkin salah. Dia mengatakan bahwa keluarga Eostre sangat mirip dengan perwujudan mereka. Ingin menjadi seterang matahari, tapi hanya mampu memantulkan cahayanya. Dion sepertinya menahan kerumunan tanpa henti dengan setiap kata-katanya. Bahkan Selin telah kehilangan keinginannya untuk bertarung dan duduk. Tapi, itu tidak berarti matanya tidak lagi membara karena amarah. Kalian semua mungkin tahu ini. Tapi perpustakaan lantai 5 Akademi Acacia cukup eksklusif. Semua orang mengangguk. Akademi Acacia, sama seperti akademi lainnya, lantai atasnya dibatasi berdasarkan tingkat bakat. Ketika Dion pertama kali bertanya-tanya, dia tidak menyadarinya, tetapi memang ada sedikit tekanan pada jiwanya. Ini terjadi tepat setelah dia meninggalkan ceramah Penatua Flyleaf.
Bagi semua orang, tekanan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai, banyak yang tidak akan pernah bisa melampaui rintangan ini. Namun, tidak jarang seorang jenius bisa melakukan hal tersebut. Itulah mengapa Dion yang melakukannya bukanlah berita besar. Meski begitu, perpustakaan itu masih merupakan sebuah keanehan. Itu adalah tempat di mana generasi muda keluarga Acaccia meninggalkan sisa-sisa terakhir kerajaan kuno. Itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebenarnya, itu adalah ramalan yang diketahui semua orang yang hadir. Ramalan yang menjelaskan mengapa empat sejati dinobatkan sebagai raja kerajaan Elfin. Ramalan yang menyatakan ikatan cinta antara penyelamat mereka dan raja mereka. Aku yakin kalian semua bertanya-tanya mengapa aku mengungkit hal ini? Yah, perpustakaan itu adalah tempat aku bertemu Jade. Semua orang mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke arah Jade, kapan dia menjadi cukup jenius untuk menaiki tangga itu? Dion menggelengkan kepalanya, jangan konyol, kamu pikir aku akan memusatkan pikiranku pada sesuatu yang begitu tipis? Jade menghabiskan seluruh hidupnya diremehkan oleh kalian. Apakah terserah dia apakah kamu melihat kejeniusannya atau tidak? Semua orang tercengang dengan kata-kata Dion. Kemana dia membawa ini? Sepertinya setiap kali dia mengarahkan mereka ke satu arah, dia benar-benar mengubah alirannya. Saya hanya menyebutkan ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Terutama jika menyangkut hilangnya raja Anda. Tangan Ri tiba-tiba mengencang di tangan Dion menyebabkan Dion mundur untuk meyakinkannya. Namun, ketika Dion mengucapkan kata-kata ini, bahkan para tetua pun merasa diri mereka kaku. Apakah dia tahu, para tetua terguncang hingga tak dapat dipercaya. Hilangnya raja telah membebani jiwa seluruh kerajaan. Akankah hari ini menjadi hari di mana mereka akhirnya mengetahuinya? Melalui spekulasi dan teori selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang dapat mereka kaitkan dengan hilangnya raja adalah kehancuran sekte rusa langit. Kenyataannya, sekte rusa surgawi telah dihancurkan ribuan tahun sebelum rajanya menghilang. Namun, sesuatu yang nyata telah berubah pada tanggal terjadinya. Raja, yang tadinya ramah, menjadi semakin mudah tersinggung. Kepribadiannya berubah, dan dia mulai semakin jarang tampil di depan umum, hingga akhirnya, dia berhenti tampil sama sekali. Dan satu hal yang diketahui semua orang, adalah bahwa hal itu dimulai dengan hilangnya sekutu lama mereka. Sekte rusa surgawi. Dion terkekeh, saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa saya mengungkit hal ini. Darah esensi Dion mulai mengamuk di dalam dirinya saat dia esensi tuannya. Ledakan, seekor rusa agung muncul di belakang Dion, ditutupi mantel putih bersih dan murni dengan pusaran emas. Dia menatap Dion dengan penuh kasih. Semua orang tetap tercengang melihat pemandangan itu. Dan kemudian, suara Dion terdengar. Itu karena murid terakhir dari sekte rusa surgawi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 229 pelajaran kecil. Penonton merasa ingin pulang. Berapa banyak pengungkapan seperti ini yang bisa mereka lakukan. Namun, ada yang merasa sangat berbeda. Para tetua mulai tertawa, bayangkan. Anggota kerajaan mereka yang paling terhormat tertawa seperti anak-anak. Penatua Derit tersenyum tipis, tidak ada keraguan yang tersisa di benak saya, ramalannya adalah tentang anak ini. Kata-kata Penatua Agung Derit sepertinya memberikan tekanan pada keluarga Eostre, jika Derit benar. Bukankah kata-kata Dion akan memiliki lapisan kredibilitas tambahan? Ri tiba-tiba menjentikkan dahi Dion. Berapa banyak hal seperti ini yang ingin kamu sembunyikan dariku? Anda tidak bisa memberitahu saya sebelumnya? Berapa banyak hal lain yang kamu sembunyikan? Dion tersenyum ketika Ri yang cemberut, manis dan mencubit hidungnya dengan penuh kasih. Setelah hari ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, kan? Ri tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah pusat perhatian dan menariknya kembali. Tersipu, Alex yang berdiri di samping tersenyum mendengarnya, aku senang kamu menemukan hubungan yang baik. Namun Win Eostre, hanya menyipitkan matanya, wajahnya semakin gelap. Dia ingin berbicara tetapi Dion memulai lagi terlebih dahulu. Kamu pasti bertanya-tanya apakah rahasia sekte rusa surgawi memberiku informasi orang dalam tentang cara kerja aliansi dan mengapa rajamu menghilang. Namun, ternyata tidak. Meski begitu, setelah cerita ini, saya yakin banyak dari Anda tidak akan punya alasan untuk meragukan saya. Tatapan Dion berubah serius saat dia mengamati kerumunan. Tetua Agung, jika saya menunjukkan kepada Anda bagaimana buku tebal itu digunakan untuk membersihkan empat sejati di masa lalu. Maukah Anda memberi saya kehormatan untuk memberitahu semua orang alasan dibalik aliansi dengan sekte rusa surgawi? Grand Elder Derit menatap mata Dion dengan tenang. Seolah-olah dia telah mengharapkan ini, sepertinya kata-kata di langit, buku tebal, ramalan. Semuanya ada hubungannya dengan dia. Kamu benar-benar bisa melakukan itu? Mata Grand Elder Cormit berbinar penuh harapan. Dion tersenyum, mengangguk mengiyakan. Setelah beberapa saat, Grand Elder Derit mengangguk, saya pikir sudah waktunya semua orang tahu. Semua orang kelelahan, mereka tidak punya waktu istirahat sedetik pun sejak ini dimulai.
Dan sekarang para tetua akan mengungkapkan rahasia yang mereka simpan sejak awal masa jabatan mereka? Grand Elder Derrit menarik napas dalam-dalam, jalan empati sejati tidak selalu mudah. Bayangkan mengetahui rahasia emosi semua orang di sekitar Anda. Untuk mengetahui kebohongan mereka, kebenaran mereka. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang Anda di balik senyuman palsu, untuk mengetahui bahwa mungkin orang yang Anda cintai tidak menghargai Anda. Tetapi bagaimana jika hal ini ditingkatkan? Bagaimana jika Anda bisa merasakan emosi semua orang di negara yang dilanda perang? Untuk merasakan setiap patah hati karena kehilangan anggota keluarga. Untuk merasakan depresi sebuah kerajaan yang sedang mengalami kemunduran. Dan untuk mengetahui bahwa setiap hari, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka semua. Mata orang banyak berbinar. Itulah tingkat empati sejati yang cukup kuat untuk dicapai oleh raja kita. Tingkat di mana setiap hari, mereka semakin kehilangan akal sehatnya. Dion tersenyum. Dan apa yang lebih baik dalam membersihkan pikiran selain kehendak surgawi? Dengan bantuan aliansi, para raja kerajaan Elfin dapat memerintah lebih lama dan mati karena usia tua daripada karena kegilaan. Namun, kamu pasti bertanya-tanya, karena para elf tidak selalu ada di alam semesta ini. Bagaimana mereka membersihkan empati sejati mereka sebelumnya? Cincin Dion menyala, sebuah buku besar muncul di tangannya, jawabannya ada pada buku besar ini. Itu, Meham, Dion mengangguk pelan, menatap buku tebal itu dengan linglung. Buku tebal ini dulunya memenuhi tugas tidak hanya mengidentifikasi empat sejati. Tetapi juga tugas membersihkan jiwa mereka, hanya saja fungsi sekunder itu hilang bagi kalian semua dengan transisi antar alam semesta. Dion tersenyum pada dirinya sendiri. Inilah tepatnya yang dia maksud ketika dia memberitahu Ri bahwa dia telah mengetahui semua ini karena keberuntungan. Jika bukan karena dia menghubungkan pembersihan para jenderal iblis dengan kebangkitan buku ini, bagaimana dia bisa membuat hubungan ini sedemikian rupa, waktu yang singkat? Namun, Dion merasa tidak perlu menyebutkan hal seperti itu. Saat ini, yang diperlukan hanyalah fakta terpenting. Zaltarish yang selama ini terdiam tiba-tiba gemetar, menunduk ke tangannya, berarti. Kata-kata di langit bukanlah milikku. Segera setelah Zaltarish selesai berbicara, kesadaran tiba-tiba melanda semua orang. Jika Zaltarish lah yang menghancurkan cangkang buku besar itu, bukankah dialah yang memiliki buku besar itu? Fakta bahwa Dion memilikinya, hanya berarti satu hal. Sinah tertawa pahit pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada yang terjadi padaku sejak awal. Bagaimana ini adil? Bakat alkimia susunannya tidak tertandingi. Dia memiliki aurora bawaan. Dan kini manifestasinya cukup kuat untuk menghancurkan monumen batu yang telah berdiri sejak zaman kuno kerajaan Elfin. Omong kosong, Dion hanya terkekeh pelan, memandang ke langit. Kalian semua pasti mengira kata-kata di langit menandakan kehancuran buku besar itu. Namun, Anda salah besar. Kata-kata di langit menandakan teknik penyegelan yang digunakan untuk menahan buku besar yang sebenarnya, hanya saja manifestasiku yang menjadi pemicu untuk melepaskannya. Tapi, Dion melambaikan tangannya ke arah kata-kata di kejauhan, dan di bawah tatapan heran semua orang, mereka mulai bergeser dan memadat, bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba-tiba, ketika kata-katanya sudah berada dalam jangkauannya, Dion mengepalkan tinjunya. Ledakan, di sana, di hadapan semua orang, tablet batu itu jatuh di tengah alun-alun, terangkat ke langit ratusan meter. Dan nama-nama yang telah terhapus, kembali lagi. Dion tersenyum tipis, mengapa saya harus menghancurkan satu-satunya bukti yang saya miliki tentang perbuatan keluarga Eostre? Semua orang menahan napas saat melihat Dion memandang ke arah sang putri. Menurutku sudah waktunya, katanya pelan, menghentikan kata-katanya. Sang putri tersenyum cerah, perlahan melepas topeng peraknya. Nyonya Aedre gemetar hebat melihat adegan ini. Matanya yang lesu mulai bersinar saat air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Benar Primrose, di sana berdiri Primrose Aedre, tersenyum cerah. Dan yang sepertinya membuat orang semakin terpukul adalah kenyataan jika kamu memperhatikan ekspresi Ri dan Paman Acacia, mereka tidak terkejut sedikitpun. Dion tertawa, apa? Anda semua mengira saya akan mencaci maki seorang ibu yang benar-benar kehilangan anaknya? Dia hanya perlu diberi sedikit pelajaran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 230 legenda. Dion terkekeh, sepertinya menikmati kebingungan semua orang. Ri menarik napas dalam-dalam seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Cara apa yang paling menarik untuk mengungkap hal ini, kata Dion sambil berpikir sendiri. Tiba-tiba, dia menyeringai. Dengan kilatan cincinnya, ia melepaskan tangan Ri sejenak saat seorang gadis manis berusia 5 tahun muncul di pelukannya. Lila kecil tampak bersemangat melihat Dion, kakak. Hitam kecil sedang melakukan sesuatu yang sangat keren sekarang, kamu harus melihatnya. Dia menepuk pipi Dion dengan penuh semangat seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya di dunia. Rambut panjangnya yang berwarna merah muda terang tergerai ke atas dan ke bawah. Dion tersenyum sambil mencubit pipinya, begitukah? Kurasa kita harus segera mengunjungi Little Black.
Tapi pertama-tama, izinkan kakak mengajukan pertanyaan padamu. Apakah itu tidak apa-apa? Kerumunan elf mengerutkan alis mereka. Apakah Dion menganggap ini sebagai lelucon? Apa yang dia lakukan? Apa yang mungkin dilakukan seorang gadis kecil dalam situasi ini? Namun, Sina si Gebri sudah lama berhenti meragukan Dion. Jadi pikiran pertama dia langsung mengambil satu-satunya kesimpulan yang mungkin, gadis kecil itu. Baiklah kakak, pertanyaan apa? Lila kecil mengangguk penuh semangat. Dion tersenyum ringan, kamu selalu menyebut kakak perempuan Ri sebagai gadis tercantik yang pernah kamu lihat, kan? Lila kecil mengangguk, ya, kakak perempuan Ri pasti yang paling cantik. Dion mengangguk sebelum menunjuk ke kerumunan, lihatlah sekeliling, apakah ada orang di sini yang mungkin membuat Anda berubah pikiran? Lila kecil akhirnya mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Menatap dengan mata berlian merah mudanya yang besar. Dia menyapu Opal dan Selin. Dia memindai Mitrandir. Dia bahkan memperhatikan ibu Mitrandir. Dan saat kerumunan akan menjadi gelisah, dia kembali menatap Dion sambil menggelengkan kepalanya, bukan kakak laki-laki, ipar nomor 2 pasti yang paling cantik. Lalu dia mengangguk menegaskan seolah dia baru saja menyimpulkan hal terpenting dalam dunia. Ri tersipu mendengar sebutan Lila kecil, mencoba menyembunyikan wajahnya. Dia bahkan tidak memiliki mental yang tersisa untuk memikirkan apa yang Dion coba lakukan. Dion tertawa, saya mengeluarkan gadis kecil ini untuk membuktikan satu hal. Fakta bahwa buku batu ini masih berfungsi dengan baik, dan saya mengeluarkan Primrose, untuk membuktikan bahwa keluarga Eostre bersalah. Mata Dion bersinar dengan cahaya emas saat dia melangkah ke barisan pertahanan lainnya, membawa dia dan Lila kecil menuju segel buku besar batu. Lila kecil, letakkan tanganmu di sini, kata Dion sambil menunjuk ke batu itu. Mata semua orang tiba-tiba terbelalak menyadari tiba-tiba teringat satu-satunya karakter penentu yang dimiliki 4 sejati, kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Tangan kecil Lila terulur, dan begitu menyentuh batu itu, terjadi keheningan sesaat, sampai ledakan. Rambut Lila kecil mulai bersinar dalam cahaya merah mudanya, matanya juga bersinar terang. Penonton tercengang, dia benar-benar, raja kita berikutnya. Ri tersenyum ringan, melihat Lila kecil dipilih oleh buku batu itu. Ketika itu berakhir, Dion dengan santai melayang kembali ke sisi Ri, kembalilah sekarang, oke Lila kecil? Aku akan segera ke sana bersamamu. Lila kecil cemberut tapi masih mengangguk patuh. Dia sepertinya tidak peduli untuk dinobatkan sebagai empati sejati, sebenarnya, seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Setelah Lila pergi, Dion memandangi kerumunan sambil tertawa, siapa bilang ikatan cinta tidak bisa terjadi antara kakak dan adik? Tapi, aku yakin kamu bertanya-tanya seberapa benar dia tentang Ri. Kimil dan Darkasan tiba-tiba membiarkan senyum pahit menyebar di wajah mereka saat mereka mulai perlahan menyadari apa yang dimiliki orang lain. Dion menoleh ke Ri. Apakah kamu percaya aku? Dia bertanya dengan lembut membelai pipinya. Ri menundukkan kepalanya ke dada Dion, ingin mencari lubang untuk mengubur dirinya, tapi dia masih mengangguk pelan. Cincin Dion menyala saat dia mengeluarkan pil kebangkitan konstitusi terakhir yang dia miliki. Yang dia berikan kepada Madeline, yang lain dia berikan kepada Delia. Dan yang ini, belum dia gunakan. Ri menatap tangan Dion untuk melihat pil ini, apa ini? Dion tersenyum, alasan kamu belum bisa membangkitkan manifestasimu bukan karena kamu tidak kompeten. Hanya saja tubuhmu sendiri yang mengalami konflik. Ingatkan saat aku bertanya kepadamu apakah elf mempunyai pendengaran khusus dan kamu menjawab tidak? Ri mengangguk, akhirnya menatap Dion. Dan bukankah Anda juga merasa aneh bahwa Anda dapat bertahan hidup di genangan es yang murni meskipun tidak memiliki budidaya? Sebuah kolam yang akan langsung membunuh orang lain? Dan bagaimana kenapa jiwamu istimewa sampai-sampai auroramu bersinar biru? Ri mengangguk lagi, sebagian besar dari hal ini sudah dia ketahui. Tapi mendengar seseorang menegaskan hal itu membuatnya merasa ada sesuatu yang perlahan terbuka di dalam dirinya. Dion terkekeh. Kamu tahu hari itu aku memanggilmu saat kamu sedang bermain-main di danau? Aku menggunakan kemauan musikku untuk mengubah frekuensi suaraku agar berada di luar jangkauan pendengaran normal manusia dan elf. Namun, kamu masih mendengarku. Jadi, aku menyimpulkan alasan kamu tampak setengah manusia, namun tidak tahu apa-apa tentang manusia, adalah karena kamu sama sekali bukan setengah manusia, kamu setengah binatang ajaib. Semua orang tampaknya duduk di tepi tempat duduk mereka. Ri menundukkan kepalanya lagi. Apakah seseorang yang setengah binatang adalah seseorang yang masih ingin bersamamu? Paman Acacia menyaksikan adegan ini dengan ekspresi sedih di wajahnya, gadis yang konyol. Ini membebaninya meskipun dengan kecerdasannya dia harus tahu bahwa Dion memilihnya karena sudah mengetahui hal ini. Namun, perkataan seorang ayah di sini tidak ada gunanya. Hanya Dion yang bisa mengatakan sesuatu yang pantas. Dion hanya tersenyum sambil mengangkat dagu. Ri, bukankah kamu sudah menanyakan hal seperti ini padaku? Seperti yang saya katakan saat itu. Anda bisa terlihat sama, Anda bisa tampil berbeda, tapi, bukankah kamu tetaplah kamu?
Ri tersenyum, mengambil pil besar itu ke tangannya dan menelannya. Dia percaya bahwa apapun jadinya dia setelah ini, Dion akan tetap mencintainya. Sebenarnya, Ri tidak menggunakan teknik penyamaran. Jika ya, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, Dion pasti akan menyadarinya. Apa yang Dion sadari adalah bahwa Ri memiliki konstitusi yang bertentangan. Yang berasal dari sisi Elfinnya, dan satu lagi yang berasal dari sisi ibunya, sisi binatang ajaibnya. Dion curiga bahwa setengah dari garis keturunan Elfin setara dengan konstitusi tubuh tingkat dewa. Faktanya, ini adalah konstitusi terakhir dari 3 teratas di antara konstitusi wanita. Salah satunya adalah konstitusi neraka es tak terbatas. Yang lainnya adalah disposisi dewi, dan yang terakhir adalah pemerintahan Ratu Elfin. Ri memejamkan mata saat dia merasakan sesuatu dalam dirinya bergeser. Namun, separuh lainnya dari Ri tidak sesederhana itu. Dalam keadaan normal, konstitusi tingkat dewa tidak boleh mengganggu hal lain. Bahkan jika hal lain itu adalah garis keturunan dari spesies yang sama sekali berbeda. Tapi, Dion curiga Ri tidak hanya memiliki konstitusi tingkat dewa. Sisi binatangnya juga memiliki benih keyakinan. Tubuh Ri berisi konstitusi tingkat dewa dan konstitusi dewa sejati. Dengan demikian, menyebabkan mereka berbenturan dan menghambat potensinya. Bahkan sampai mempengaruhi penampilannya. Dion berdiri memperhatikan Ri menempel di dadanya dengan kedua tangan, rambutnya berkibar liar karena ledakan energi. Aku penasaran, tubuh dewa sejati macam apa yang berasal dari binatang buas. Masalahnya, Dion tahu dia tidak bisa membangunkan konstitusi dewa sejati dengan pilnya. Faktanya, konstitusi dewa sejati tidak perlu dibangunkan melalui cara lain selain dari diri sendiri. Alasan dia memberi Ripil itu adalah untuk bertindak sebagai katalis. Pemerintahan Ratu Elfinnya perlu dibangunkan hingga 100%. Dengan melakukan itu, benih keyakinan yang dimilikinya tidak akan tersisa lagi untuk ditekan dan kemudian dapat berkembang dengan sendirinya, secara teoritis menghasilkan harmoni yang seimbang. Ledakan, aura Ri meroket, pancaran energi mengalir dari punggung bawahnya, menyebabkan gaunnya berkibar liar. Ledakan, aliran energi lain semakin cepat, berayun di udara tanpa mempedulikannya. Ledakan, itu terjadi lagi, dan lagi, dan lagi. Tiba-tiba mata Dion membelalak menyadari, itu bukan hanya aliran energi. Itu ekor, legenda dari dunia manusia tiba-tiba muncul di benak Dion, legenda Kitsune.